Materi pendidikan agama Islam untuk SD kelas 4. Pelajaran 2, beriman kepada Allah dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah hari ini kalian sudah siap belajar? Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul. Siapa yang tahu apa artinya iman itu? Coba angkat tangan. Belum tahu semuanya? Kalau belum tahu, Pak Arif akan menjelaskan ya. Secara bahasa, iman artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman berarti meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Jadi, beriman itu tidak cukup diucapkan saja, tetapi harus diyakini, diucapkan, dan diamalkan. Perbuatan yang baik dikerjakan, perbuatan yang jelek dijauhi ya anak-anak. Ingat-ingat ya. Secara bahasa, iman artinya percaya. Secara istilah, iman yaitu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Ya, kita memasuki pelajaran beriman kepada Allah. Allah adalah pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Beriman kepada Allah ini termasuk rukun iman yang pertama. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Ya, Pak Arif akan menjelaskan. Kita mengenal Allah itu dengan 3 cara. Yang pertama, kita mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Yang ketiga, kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Pak Arif akan menjelaskan yang pertama dulu. Mengenal Allah melalui alam semesta. Bagaimana cara mengenal Allah melalui alam semesta itu? Yaitu dengan berpikir atau kita melihat bahwa siapakah yang menciptakan langit, bintang, bulan, bumi, beserta isinya. Siapa lagi kalau bukan Allah ya. Kita beralih mengenal Allah yang kedua, yaitu melalui Al-Quran. Ya. Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Di dalam surat Al-Ikhlas juga diterangkan ya. Di situ sudah amat sangat jelas ya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini. Jadi Allah itu juga menciptakan dan memelihara juga ya. Tidak hanya menciptakan tapi tidak memelihara. Kalau makhluknya atau ciptaannya seperti manusia, biasanya
dia hanya bisa menciptakan saja, tetapi dia tidak bisa memelihara. Ada juga seseorang itu yang tidak bisa menciptakan tetapi bisa memeliharanya saja. Ya, kalau Allah juga bisa menciptakan, juga bisa memeliharanya juga. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah saja. Dan kita harus percaya hanya kepada Allah saja. Selain beriman kepada Allah, itu hukumnya berdosa. Ya. Yang ketiga, kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada 99. Akan tetapi pada pertemuan kali ini Pak Arif akan menyampaikan hanya 3 poin saja Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Mari kita lihat bersama. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama, sifat Allah Al-Basir, yaitu artinya Allah Maha melihat. Maksudnya dalam segala sesuatu apapun, dalam sekecil apapun atau sejauh apapun itu, maka Allah juga bisa melihat. Contohnya, ya, di gambar ini diterangkan kan, ya, sudah ada tunjuk di gambar itu bahwa ada 2 siswa, ada 2 siswi, ada 2 murid yang sedang berbisik-bisik, tetapi temannya yang jauh sana tidak dengar. Itu kalau manusia. Akan tetapi apa yang dibicarakan oleh 2 siswa ini Allah melihat dan Allah mendengar. Ya. Yang kedua yaitu sifat al-adlu. Artinya Allah Maha Adil. Maksudnya bagaimana Pak? Allah Maha Adil. Maksudnya begini ya anak-anak. Allah menempatkan semua manusia itu dengan keadaan yang sama. Akan tetapi Allah cuma melihat seseorang itu melalui ketakwaannya, melalui keimanannya. Kalau orang itu tingkat ketakwaan dan keimanannya sangat bagus, maka dia juga sangat bagus di hadapan Allah. Kalau tingkat keimanan dan ketakwaannya seseorang itu rendah, maka orang itu lebih hina daripada hewan. Kenapa kok bisa lebih hina? Karena manusia sudah dikasih Allah 2 anugerah, yaitu akal pikiran dan hati. Bisa berpikir dan bisa merasakan. Ya. Yang selanjutnya yaitu Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Ya. Allah itu Maha besar, Maha agung. Allah zat yang maha segalanya, tidak perlu bantuan siapapun dalam menciptakan apapun atau sesuatu. Contohnya, Allah menciptakan bumi seisinya. Apakah Allah perlu arsitek? Apakah Allah perlu tukang? Tidak perlu. Kalau manusia mau membuat rumah aja masih memerlukan tukang. Tukang untuk membangun rumah, tukang yang membuat besi, tukang yang membuat bata, tukang yang membuat semen dan lain-lainnya, ya. Jadi itulah mengenal Allah melalui Asmaul Husna, melalui 3 sifat itu tadi ya. Yang pertama Al-Basir, yang kedua Al-Adlu, yang ketiga Al-Azim. Mari kita bergeser ke bab selanjutnya, materi selanjutnya yaitu beriman kepada Rasul. Rasul adalah manusia utusan yang dipilih oleh Allah dan diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Pak, apakah sama dengan Nabi? Ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi, kalau Nabi itu mereka diberikan wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri, tidak wajib untuk disampaikan.
Kalau Rasul wajib untuk disampaikan. Ya, Nabi dan Rasul itu sebenarnya sama seperti kita semua. Akan tetapi yang membedakan Nabi dan Rasul seperti kita itu terletak pada sifat wajib. Sifat wajib yaitu sifat mulia yang pasti ada pada diri Nabi dan Rasul. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Dan itu wajib. Ya. Yang pertama, sifat sidik. Artinya benar atau jujur. Yang kedua, sifat amanah. Artinya dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu sifat tablik, menyampaikan. Yang keempat yaitu sifat fatonah atau cerdas. Lawan dari sifat wajib itu juga ada, dan sifat ini tidak mungkin dimiliki para nabi dan rasul, yaitu sifat mustahil. Tidak mungkin sifat ini dimiliki oleh nabi dan rasul. Kalau seperti kita, orang-orang biasa, masih mungkin mempunyai sifat-sifat ini. Yang pertama, sifat khidib, yaitu berbohong, lawan kata dari sifat sidik. Yang kedua, sifat khianat, artinya tidak dapat dipercaya, lawan kata dari sifat amanah. Yang ketiga, sifat hitman, artinya menyembunyikan ya, lawan kata dari sifat tabrik. Yang keempat, sifat balada, artinya bodoh, lawan kata dari sifat fatona. Nah, yang selanjutnya mari kita mengenal Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafal itu ada 25 saja. Ya. Yang pertama, membacanya dari arah kanan ya, bukan dari arah kiri. Yang pertama, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dzulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, di situ ada Nabi yang sangat terpilih, yaitu dijuluki Ulul Azmi. Kenapa kok dijuluki Ulul Azmi? Karena tingkat kesabarannya ketika berdakwah. Ada 5. Yang pertama, Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Isa. Yang keempat, Nabi Musa. Dan yang terakhir juga adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dan nama-nama Nabi Ulul Azmi. Ya, demikian pertemuan kita kali ini, anak-anak. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.